Ayo, siapa di sini yang habis gajian udah nunggu gajian berikutnya? Sama dong. Emang ya hari gajian tuh hari yang paling indah gitu. Saldo tebel, dompet kayaknya keisi penuh, bisa beli ini, bisa beli itu, mood kita happy banget. Tapi kenapa sih habis gajian tuh kayaknya seminggu kemudian uangnya tuh udah habis. Kita udah harus nunggu lagi nih gajian bulan berikutnya. Nah, bisa jadi ini yang salah bukan angka gajinya, tapi cara ngeluarinnya. Jangan kemana-mana, kita bahas di Save with Seva. Coba deh inget-inget, ketika lo gajian, apa yang pertama kali lo bayar? Kopi? Langganan aplikasi? Check out keranjang online shop? Nah, itu tuh kayaknya hal-hal yang sifatnya tuh konsumtif gitu ya. Kesenangannya hanya sementara. Lo inget nggak, kapan terakhir kali lo spend uang lo, spend gaji lo untuk hal-hal yang sifatnya produktif? Misalnya, ikut course ya, ambil kelas untuk naikin skill, atau lo upgrade alat untuk usaha kecil-kecilan gitu ya. Nah, inget nggak tuh, kapan kira-kira lo spending buat itu? Nah, di situ bedanya. Banyak orang yang ngerasa, gue udah kerja keras, udah lembur-lembur segala macem, kok gue gak maju-maju ya? Padahal karena uangnya itu hanya habis untuk membayar kesenangan, membayar hal-hal yang sifatnya sekali pakai gitu ya. Makanya kayaknya tuh susah banget buat ngumpulin gaji. Coba lu bayangin gaji lu itu seperti air yang mengalir di pipa. Yang pipanya itu ujungnya tuh ada 3 arah. Yang pertama, arah pertama itu kebutuhan, yang kedua productivity, dan yang ketiga itu self reward lah kita bilangnya, kesenangan. Nah, ingat nih 3 pipa ini tuh harus dibagi secara proporsional. Jangan sampai nih kebanyakan orang itu cuman pipanya ngalir ke 2 doang nih ujungnya, kebutuhan dan juga kesenangan. Productivity-nya kemana? Mampet. Mungkin kita bisa mulai dari langkah yang kecil ya, karena lu nggak harus mulai dari investasi gede nih buat ngerubah cara pandang lu tentang uang. Gitu ya, cara aliran-aliran yang tadi kita bahas tuh, kebutuhan, kesenangan, dan juga productivity. Lo bisa mulai contohnya ambil online class 500.000 gitu ya buat naikin skill, siapa tahu bermanfaat di kantor buat promosi, atau bisa buat ngambil freelance ya, side hustle, dan lain sebagainya. Atau lo bisa mungkin mulai nyicil gear ya, atau device, atau alat-alat yang mendukung usaha lo kalau lo udah punya usaha. Kalau belum, lo bisa mulai nih untuk cicil alat-alat yang bisa untuk menunjang usaha lo. Contohnya kayak mungkin kalau lo content creator, suka bikin konten, mau mulai untuk bikin konten, lo bisa upgrade dari kecil-kecil dulu, nggak usah ganti handphone yang paling baru dulu. Lo bisa beli mic wireless dulu misalnya gitu ya, lo bisa beli ring light dulu, yang kayak gitu-gitu mungkin bisa coba dipertimbangkan tuh. Jadi uang yang lo dapat itu nggak semuanya ke-spend untuk kebutuhan dan juga kesenangan semata. Tapi ingat, ada productivity yang harus kita bangun di masa yang akan datang. Bahkan ya, kita ngomongin soal productivity nih, kalau misalkan punya aset di rumah, kayak misalkan mobil yang udah lunas, BPKB-nya lu pegang, nah itu bisa juga tuh jadi aset yang produktif. Lu bisa langsung nih jaminin BPKB-nya ke seva.id lewat fasilitas dana seva. Nah di situ lo bisa mendapatkan pinjaman ya, yang bisa lo pakai untuk hal-hal yang sifatnya produktif. Contohnya lo mau bikin modal usaha gitu ya, atau lo mau lanjut pendidikan S2, S3, nah itu bisa tuh dipakai pengeluarannya. Itu bukan pengeluaran yang sia-sia ya, karena yang namanya untuk hal-hal yang sifatnya produktif, itu value-nya akan balik ke kita lagi. Jadi, mobil lo bisa tetap lo pakai, tapi dana untuk modal mengembangkan dirinya, itu bisa dapat dari seva. Intinya, kalau lo cuma ngerasa kaya pas saldo baru masuk, itu tandanya 2 nih. Yang pertama, lo ngaturnya belum bener. Yang kedua, lo belum optimal nih buat ngarahin uang lo kerja buat lo juga. Boleh kok kalau misalkan mau self reward gitu ya, senang-senang, tapi harus ingat sisihin juga nih buat hal yang bikin duit itu stay lebih lama di situ, atau uang itu bisa berlipat-lipat ganda balik ke lo. Karena kalau lo terus bayar hal-hal yang sifatnya konsumtif, lo cuma dapat rasa seneng doang. Tapi kalau lo mulai bayar untuk hal-hal yang sifatnya produktif, lo bisa dapat rasa tenang. Jadi sobat seva nih, mulai bulan ini coba deh lo tracking pengeluaran lo. Berapa persen buat yang konsumtif, berapa persen buat yang produktif. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman lu. Subscribe juga YouTube Seva by Asra dan nyalakan lonceng notifikasi supaya lo gak ketinggalan video-video otomotif seru lainnya dari kita. Follow juga semua sosial media kita yang detailsnya ada di description box di bawah. Gua Raffi, I'll see you guys in the next video. Bye. Seva, member of Astra.